Karena juga sama-sama di Jakarta ya, Iya, betul. setahun. Iya. Kita sama-sama kuliah. Cuma uniknya beliau ini sarjana perikanan ya. Jadi kayak aneh, sarjana perikanan tapi dia bergelut di bidangnya seperti ini, interior masjid. Jurusan perikanan atau fakultas perikanan dulu? Fakultasnya perikanan dan ilmu kelautan. Oh iya. Kalau jurusannya budidaya perairan. Budidaya perairan tapi bisa berkiprah di Kaligrafi. di kaligrafi. Saya ingat dulu waktu sama-sama ngekos di Jakarta, pergi kuliah tapi isi tasnya cat dan kuas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya berada di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang sementara pengerjaan interior kaligrafi di dalam masjid. Ya. Sementara saya lagi bersama dengan owner ya. Owner daripada War Kaligrafi yang ditunjuk untuk mengerjakan Masjid Raya ini, interior dan kaligrafinya. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau ya tentang pengerjaan masjid ini. Yang pertama, kira-kira masjid ini berapa lama lagi jadinya? Ini sudah berapa persen? Ini untuk proses pengerjaannya, targetnya itu 3 bulan. 3 bulan lagi? 3 bulan prosesnya. Dan ini kalau kita lihat dari progres ini, baru mencapai sekitar 40%. 40%. Ya. Berarti masih lama ya, sekitar lama. berapa bulan lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya kita akan menyaksikan nanti ya, kemegahan daripada Masjid Raya Makassar ini. Kemudian saya mau bertanya juga, masjid di mana saja yang pernah dikerjakan khususnya di Sulawesi Selatan? Ya. Ada beberapa masjid yang dan sangat banyak yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Tapi ada yang beberapa masjid yang jadi ikon yang dapat kami rekomendasikan dari segi kecantikannya, dari segi keindahannya. Itu di masjid mana saja? Itu ada beberapa lokasi, ada beberapa daerah yang kami rekomendasikan. Salah satunya adalah di Wajo. Wajo itu ada satu kecamatan namanya Belawa. Masjid Belawa. Ada di Belawa di sana, namanya Masjid Baitur Rahman Hak Jatime. Jadi itu masjid pribadi. Kemudian ada lagi salah satu masjid yang juga luar biasa megahnya. Masjid kecil milik pribadi juga, adanya di Kota Parepare. Parepare itu dia terletak di Jalan Kesuma. Namanya Masjid Nurul Yasmin. Jadi nanti kalau ada yang mau berkunjung ke sana boleh. Masjid yang sudah cantik sekali dekorasinya. Kemudian pernahkah mengerjakan di luar Sulawesi Selatan misalnya masjid-masjid di? Ada beberapa juga pengerjaan kita yang ada di luar dari Sulawesi Selatan ini, terutama di luar Pulau Sulawesi. Ada di Papua, di Papua. Ada yang di Timika, terus ada juga yang di daerah Palu, Luwu Banggai, ada masjid rayanya juga di sana. Kita garap juga. Terus, jadi macam begini ya, di dalamnya, interiornya. Oke, di Sulbar juga ada, masuk Masjid Imam Lapeo. Kita juga garap beberapa lokasi di sana. Ini bahannya dari mana? Apa namanya? Bahan-bahan yang biasa dipakai seperti yang belakang kita ini. Sekarang semakin canggihnya teknologi, semakin canggihnya perkembangan material bahan yang digunakan untuk bangunan. Jadi kita juga berevolusi kaligrafi. Jadi saya mengembangkan sendiri kaligrafi itu. Yang awalnya yang secara konvensional menggunakan cat. Sekarang kita sudah bertransformasi menggunakan bahan-bahan yang seperti yang kita lihat di Masjid Raya ini, namanya ACP cutting, ACP aluminium composite panel. Yang terlihat di sini yang warna putih ini namanya plat besi yang dicat dengan warna putih. Pengerjaannya
menggunakan mesin Mesinnya. cutting Singkat semua. sama atau menggunakan mesin laser. Ya, jadi pemotongannya bukan manual lagi, kita Ya. cuma desain lewat program tertentu yang ada di komputer. Setelah itu baru kita aplikasikan. Iya, jadi luar biasa ya. Iya. Berevolusi juga kaligrafi. Ya, Ya. Jadi pemirsa, jadi teman kita ini, ustadz kita ini dulu seperjuangan di pesantren. Jadi selama 7 tahun di pesantren, pernah juga sama-sama di Jakarta ya, Iya, betul. setahun. Iya. Kita sama-sama kuliah. Cuma uniknya beliau ini sarjana perikanan ya. Jadi kayak aneh sarjana perikanan, tapi dia bergelut di bidangnya seperti ini, interior masjid, ya. kaligrafi, dan boleh dibilang beliau ini ya putra terbaik Sulsel lah di di bidang kaligrafi, karena dulu pernah menjuarai ya, Iya, beberapa betul. Iya, bisa diceritakan sedikit Ya. pengalamannya ketika menjuarai kaligrafi di Sulsel dan tingkat nasional. Iya, kalau dari segi prestasi ya, prestasi di beberapa event Nasional. perlombaan ya, Iya, iya. perlombaan. Tingkat Sulsel dulu. Tingkat Sulsel itu di tingkat Sulsel itu saya sudah 3 kali menjuarai tingkat provinsi ya, berturut-turut itu. Tahun berapa kira-kira? Ya, saya agak lupa tahunnya, yang jelas kalau nggak salah itu 2000-an ya. MTQ provinsi ya. Ya. 2 tahun sekali, jadi 3 tahun itu berturut-turut. Kalau nggak salah 2003, baru 2004, Iya. sampai terakhir itu tahun berapa ya? Itu cabang apa itu? Cabang dekorasi atau? Saya spesifikasinya ke cabang dekorasi. Oh, dekorasi ya. Dekorasi. Khat dekorasi. Ya, khat. Terus setelah itu saya hijrah ke di Pulau Jawa. Ya. Di sana juga saya sering mengikuti event-event. Tapi juara nasional tahun berapa itu? Juara nasional. Kalau di nasional saya ikut di event nasional itu sudah 3 kali, 4 kali, karena pernah juga mewakili Sulawesi Barat ya, Sulbar. Oh iya. Di nasional cuma mampu ke 4 besar waktu begitu, masuk 4 besar. Di Palangkaraya waktu itu ya, masuk di 4 besar. Tapi di ASEAN ya pernah saya ikut di. Pernah juga? Ya, di ASEAN. Tingkat ASEAN. Di Brunei. Oh, di Brunei. Darussalam. Waktu itu juara berapa? Itu saya masuk juga peringkat ke-4 kalau nggak salah. Keempat. Iya. Alhamdulillah. Keempat. Pernah juga ikut di eksibisi kaligrafi se-ASEAN yang pernah jadi tuan rumah itu Jakarta ya. Iya. Ya. Jadi luar biasa seorang sarjana perikanan. Ya. Itu jurusan perikanan atau fakultas perikanan dulu? Fakultasnya Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oh iya. Kalau jurusannya budidaya perairan. Budidaya perairan, tapi bisa berkiprah di Kaligrafi. di kaligrafi. Saya ingat dulu waktu sama-sama ngekos di Jakarta, pergi kuliah tapi isi tasnya cat dan kuas. Padahal jurusan perikanan. Jadi ya memang keahliannya atau bakat yang dikembangkan ya di kaligrafi dan desain interior ya. Kemudian saya mau bertanya, siapa guru-gurunya kira-kira yang sangat berkesan ketika belajar ini, khat atau kaligrafi? Saya sangat saya sangat berterima kasih dan bersyukur sekali kepada master guru saya yang saya sangat kagumi. Beliau adalah senior kita juga, kemudian satu alma mater juga. Beliau adalah Ustaz Saharudin yang ada tinggal di Takalar. Gara-gara beliau sehingga saya bisa seperti ini. Oh, dia yang pertama kali ya? Yang pertama yang membimbing saya. Itu sejak Sanawiyah ya mulai? Kalau awal belajarnya itu mulai dari Sanawiyah, saya ada kebetulan di pondok itu akan ada pelajaran khusus mengenai khat itu. Ya. Tapi setelah pengembangan itu saya ke Jakarta, saya dibimbing langsung oleh Ustaz Saharudin. Setelah berikutnya saya masuk ke LEMKA, Lembaga Kaligrafi Al-Quran. Oh iya, itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Di sana ada, saya sangat berterima kasih sekali sama Pak Didin Sirajudin. Oh iya, Pak masternya. Ya, Pak Master Kaligrafi Khattat di Indonesia. Beliau adalah juri di tingkat internasional, ASEAN dan internasional. Karena berkat jasa-jasa beliau, sehingga saya juga mampu
seperti ini. Ya, jadi pemirsa kalau ada masjidnya atau musola yang mau didesain seperti ini, Ya. nanti banyak video-videonya kami lampirkan. Ya. Jadi bisa menghubungi beliau. Nanti saya nomor kontaknya ada di bawah sini. Ya. Jadi nanti banyak video-videonya yang menarik, bisa kita saksikan video-video masjid yang sudah pernah didesain, yang dikerja seperti ini. Ya, terima kasih atas waktunya yang Ya. diberikan. Kita sudah banyak bertanya kepada beliau. Ya, mudah-mudahan kita yang punya masjid, yang ingin direnovasi atau ingin dipercantik seperti ini, bisa menghubungi beliau saja di Makassar. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.